Lanjut rate cost. Rate cost ini adalah ritase cost atau biaya ritase. Biaya berdasarkan atas rute, vehicle type, dan juga komoditi. Jadi kalau kita mau buat rate cost dan container cost ini, kita otomatis akan mengenerate cost atau CR gitu. Pada saat kita job file, ya job file ini, itu nanti akan masuk ke manifest ke sini. Pada saat buat manifest di sini, dia nanti akan memunculkan biaya ritase otomatis pada saat dimana pada saat set kendaraan, maka dia akan nge-look up atau ngelihat atau nge-review apakah ada biaya rate cost atau biaya ritase yang otomatis harus dikeluarkan atau wajib dikeluarkan atas rute Karawang Cakung, misalkan vehicle tipenya tronton ini, komoditasnya eksplosif. Nanti otomatis di bawah ini akan muncul sendiri costingnya, uang jalan driver misalkan CR-nya gitu ya, otomatis tanpa kita add lagi di sini. Bisa otomatis, bisa Mas, tapi kan kita bagaimana untuk Karawang Cakung ini, kan dia beda-beda uang jalannya, maka kita pakainya vehicle tipe atau komoditas. Kalau komoditasnya tambang, beda lagi, harga uang jalannya sekian. Berarti kita bedakan, misalkan di sini Karawang Cakung ya, itu jika komoditasnya adalah tambang gitu ya, maka vehicle tipenya adalah ini, maka uang jalan yang keluar itu uang jalannya sekian, biaya solarnya berapa, uang jalan berapa gitu ya. Kita buat otomatis, bisa otomatisasi, bisa langsung muncul gitu. Ini misalkan kita pilih Jakarta Surabaya nanti ya, itu nanti akan muncul ini kos-kos ini atau CR ini. Karena setahu saya awalnya biaya ritase itu borongan, jauh dekat ya udah misalkan 50 juta atau 15 juta itu apa aja, ya udah 15 juta gitu misalkan itu. Nah sekarang kan udah ada breakdownnya gitu ya per masing-masing. Misalkan biaya penyeberangan dipisahkan, uang jalan driver atau uang solar berapa, uang makan berapa, uang nginep berapa, itu sudah dibedakan. Nanti tinggal kapan kita menggunakan rate cost sama container cost ini untuk mempermudah atau mengefisiensikan teman-teman pada saat buat job file. Tidak perlu teman-teman masukin add cost lagi di sini satu-satu. Jadi nanti akan otomatis keluar. Kalau rutenya salah, costingnya nanti bisa di delete atau nanti langsung di sini ya. Nanti kita delete satu-satu di sini. Bisa ditambahkan lagi seperti itu. Oke. Sekarang rate cost di sini itu ya contohnya. Ini. Kita milih rute dulu nih. Gitu ya. Kita milih rute dulu. Itu misalkan komoditasnya general cargo, vehicle tipenya tronton. Nanti kalau kita save, nanti akan muncul di tabel ini. Gitu. Di sini sudah ada contoh satu nih, Jakarta Surabaya, komoditas eksplosif, vehicle tipe tronton. Nah, nanti dia akan muncul di rute. Nah, nanti akan muncul di sini. Komoditasnya adalah eksplosif, kendaraannya adalah tronton, tapi dia bukan kontainer. Di sini juga sama, teman-teman. Pada saat kita buat di sini di container cost, di sini juga sama. Pada saat kita buat, misalkan di sini rutenya Jakarta Surabaya yang tadi. Pada saat kita buat di sini, rutenya Jakarta Surabaya, komoditasnya eksplosif, kontainernya apa? Ketika kita save, nanti akan masuk ke sini di Jakarta Surabaya tadi, rute Jakarta Surabaya. Misalkan ini ya, ini kan kita sudah buat Medan Hub, Medan Area. Ini coba kita masukkan baru lagi Jakarta Surabaya. Komoditasnya eksplosif, tipe kontainernya misalkan dry container. Oke, bukan eksplosif, kita general cargo aja. Kita save. Oke, terus kita tambahin salah satu costnya dulu, misalkan di sini ada staffing di WHS Cakung dengan harga sekian. Ini kita perlu tambahin. Oke. Nah, setelah itu nanti maka akan muncul di Jakarta Surabaya ini. Ketika kita refresh, nanti akan muncul di sini sama dengan biaya ritase cost ini. Jadi pada satu rute ini akan menampilkan biaya-biaya kontainer, biaya atas kontainer muat, dan juga biaya atas ritasenya. Kontainer cost-nya
Kalau memang sifatnya kita kontainer diakui sebagai komoditi, itu bisa. Contohnya seperti yang di sini nih. Jadi kontainer tipe, tapi komoditasnya kita bedakan. Sehingga pada saat kita buat job file, kita set vehicle, kan milih komoditi ya di sini ya. Dia akan mengeluarkan harga ini. Harga ini itu apa aja? Harga ini itu ada macam-macam. Ada biaya solar per liter Jakarta, ada biaya solar operasional WH Cakung, macam-macam. Kita bisa tambahkan lagi di sini. Seperti itu. Itu untuk yang rate cost sama container cost ya. Jadi di Solok itu pengen membuat suatu menu yang mengenerate otomatis atau input otomatis pada saat kita set kendaraan. Tekan tombol set kendaraan, save gitu ya. Maka biaya-biaya yang melekat pada ritase atau trayek atau rute ini akan muncul otomatis tanpa kita tambah-tambahkan lagi. Di Solok itu bisa. Settingnya di sini tadi. Di rate cost sama container cost. Kita masukkan dulu. Ya kan, kita masukkan dulu rutenya, komoditasnya. Misalkan komoditasnya dangerous good, kita masukkan dangerous good. Misalkan komoditasnya tabung atau general cargo, general cargo. Tapi vehicle tipenya beda-beda, harganya beda-beda, dimasukkan.